Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Usi di Mopi. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Kali ini Usi di Mopi akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Bagi Satu. Film yang dirilis pada tahun 2016 menceritakan penculikan yang dibintangi oleh Sia. Sia dibawa kabur ke Thailand oleh Ragap, sang juara ilmu bela diri yang memiliki perusahaan cilok ayam yang sangat besar. Ayah Sia dan seorang produser meminta bantuan kepada polisi untuk meminta tolong menangkap Ragap, namun mereka menolak. Pada akhirnya sang produser meminta bantuan kepada mantan pacar Sia, yaitu Roni. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak sama-sama alur cerita selengkapnya ya guys. Jus tomat jus picung, tonton video ini dong guys. Selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan oleh suasana kampung Bangkok, di mana salah satu anak buah Ragap membawa sebuah buku yang memperlihatkan foto cewek dan mengatakan bahwa cewek tersebut berada di Hyderabad. Scene berpindah ke tempat lokasi syuting di mana cewek yang diincar oleh Ragap adalah seorang artis. Cewek itu bernama Sia. Saat hendak bersyuting, tiba-tiba Ragap dan anak buahnya datang dengan menaiki mobil dan langsung mencari Sia di lokasi tersebut. Ayah Sia yang saat itu menuju mobil dihalangi oleh anak buah Ragap, dan tiba-tiba ayah Sia dicabok oleh Ragap. Sia yang mendengar keributan pun langsung membuka mobil. Ia kaget dan tak mengira bahwa yang membuat keributan di sana adalah Ragap. Dan pada hari itu juga ia diculik dan dibawa oleh Ragap menggunakan pesawat pribadi. Ayah Sia yang khawatir meminta bantuan kepada para polisi, tapi mereka menolak ketika mereka tahu bahwa yang menculiknya adalah Ragap. Lalu ayahnya mengingat seseorang yang bisa membantunya. Scene berpindah ke tempat bela diri. Di sana Roni sedang melatih memperdalam ilmunya. Tiba-tiba asistennya memberikan teleponnya. Ia pun pergi menemui seseorang yang telah menelponnya tadi, yang ternyata orang itu adalah produser film dari Sia. Dia meminta tolong untuk bisa menolong Sia dari culikan Ragap yang dibawanya ke Bangkok. Setelah memperlihatkan foto Sia, Roni pun bangun dan menolaknya. Tapi produser Sia kembali menawarkan Roni atas tawarannya. Pada akhirnya Roni pun mau membantu dengan alasan harus ada money alias uang. Di pesawat setelah searching tentang semua yang berkaitan dengan Ragap, ia pun mengingat awal mula ia mengenal Sia. Flashback awal pertemuannya dengan Sia diawali di dalam kereta, di mana Roni akan pergi menuju ke Kerala. Di kereta mereka berbincang-bincang tentang kesukaan Sia kepada hujan, dan dari pertemuan inilah mereka memiliki chemistry. Pada saat bersamaan, Ragap, orang yang dikenal seorang ahli bela diri material, juga menaiki kereta bersama anak buahnya. Tiba-tiba hujan turun, terlihat Sia sangat bahagia goyang-goyang di tengah banyak orang. Dan pada saat itu pun Ragap terpesona dengan kecantikan Sia yang sedang asik goyang. Sementara itu setelah kereta Sia berangkat, Roni harus ketinggalan kereta karena kesalahpahamannya yang disebabkan Sia. Tiba di perguruan guru suami yang dikelola oleh Grandmaster Siuji di Kerala. Roni memberikan surat kepada guru suami yang berisikan pesan dari bapak Roni untuk meminta agar guru suami mau mengajarkan Roni. Sebab dia anak pemberontak yang tidak taat aturan, dan ayahnya ia ingin menjadi seorang bagi atau orang yang tidak diperintahkan oleh siapapun. Dan ayahnya juga berpesan supaya ia bisa merubah pola pikir Roni menjadi baik. Awal mula berada di perguruan, Roni sangat sombong dan berlagak seperti orang pintar. Guru suami pun melawan kesombongan Roni dengan menjatuhkan Roni dengan sekali lempar dan mengatakan peraturan yang berada di perguruan tersebut, "Lu harus sopan Roni."
Lalu Roni disediakan kamar seadanya oleh Haris, dan di sini juga kita akan diperkenalkan anak kecil bisu bernama Ahmad. Lomba dayung perahu atau kano pun tiba. Terlihat Ragab anak dari guru suami pun mengikuti perlombaan tersebut. Sebagai seorang kapten saat bertanding yang menyaksikan Sia yang sedang melihat pertandingan tersebut, seketika ia terhenti, tapi melihat Sia menyemangati dirinya, ia pun bersemangat dan harus mendayung sampai ke garis finish. Dan sejak saat itulah Ragab jatuh cinta kepada Sia. Alah Sia bo. Setelah Sia sudah melihat pertandingan itu, Roni yang berada di pasar bertemu kembali dengan Sia saat cuaca sedang hujan. Roni tak menyangka bahwa dirinya bisa bertemu kembali dengan Sia, yang ternyata Sia pada saat itu tinggal di kota sama dengan Roni untuk mengunjungi neneknya. Roni pun senang karena dengan begitu mereka bisa bertemu setiap hari, guys. Pada hari itu juga Roni menunjuk mercusuar dan mengajak Sia untuk pergi bersama. Tapi tiba-tiba hujan berhenti dan Sia harus kembali. Roni berjanji kepada Sia, suatu hari hujan kembali turun, mereka akan bertemu di menara mercusuar. Suatu malam Roni dan Haris hendak keluar dari perguruan. Ketika mereka menuju pintu keluar, Roni sempat menanyakan seorang ahli bela diri yang sedang berlatih. Haris pun mengatakan bahwa orang itu adalah Ragab, anak dari pemilik perguruan yang selalu mendapatkan juara dunia. Sedangkan Roni, Haris, dan Ahmad asik makan-makan malam bersama. Kebetulan Kurana ayah Sia berada di sana dan ikut bergabung bersama Roni. Mendengar Roni sedang membicarakan seorang cewek, Kurana memberi saran jika wanita itu idamannya, maka ia harus terus mengejarnya. Tanpa disadari bahwa gadis yang Roni incar adalah anaknya Kurana sendiri, yaitu Sia. Keesokan harinya Roni mulai berlatih. Latihan awalnya tidak jauh beda seperti pekerjaan membantu. Ia harus bangun lebih pagi. Roni harus mengepel, ia harus memberi makan murid-murid lainnya dan mengangkat benda-benda berat. Di hari berikutnya Ragab berkunjung ke kediaman Sia untuk melamar. Ragab sempat bertemu dengan Sia. Namun tidak lama Sia pergi sebab hari itu turun hujan. Ragab menemui Kurana menjelaskan bahwa Ragab menginginkan Sia. Ragab lalu memberikan sejumlah uang agar Sia jatuh di pelukannya. Kurana yang mata duitan menerima uang tersebut sebagai uang lamaran. Sementara itu Sia menepati janjinya, ia pergi menaiki mercusuar dan berharap Roni akan datang menghampirinya. Yang ternyata Roni sudah datang lebih awal dari dugaannya. Tapi mereka tidak saling mengetahui bahwa mereka sudah bersama. Setelah mendengar suara Sia yang mengomel karena Roni tak cepat-cepat datang, Roni pun bangun yang melihat Sia yang sedang marah-marah. Setelah hujan reda, mereka pergi untuk menghabiskan waktu bersama, mengelilingi kampung yang begitu indah banget, guys. Sampai malam tiba, Roni mengantarkan Sia. Sia yang pada saat itu yang sudah menaruh perasaan kepada Roni. Bahkan Sia memberikan cincin ciki jaguar pemberian ayahnya kepada Roni sebagai tanda bukti cintanya. Anjay slebeu. Roni pulang dengan badan oleng karena mabuk. Ia sempat meremehkan guru suami yang sampai saat ini Roni belum diajari tentang teknik bela diri. Roni yang juga mengatakan bahwa Roni akan pergi ke Cina dan belajar Shaolin. Karena yang ia ketahui bahwa Shaolin memiliki teknik bela diri yang sangat terkenal di dunia. Guru suami pun menjelaskan tentang sejarah 1942. Bahwa Raja Bitsu India pergi ke Cina untuk menyebarkan ajarannya. Di sana ia mendirikan perguruan yang sampai sekarang yang disebut dengan perguruan Shaolin. Dia mengajarkan teknik 18 tangan Bitsu dan itu semua bagian dari Kalahari Ramsuami. Dan pada malam itu Roni berlatih dengan sungguh-sungguh bersama guru Ramsuami.
Guru Ramsuami pun juga terus menambah wawasan Roni tentang teknik ilmu bela diri. Dan dari sinilah Roni terus giat untuk belajar dan mengikuti arahan dari Guru Ramsuami. Setelah melihat semua pertandingan, Roni Ragab memuji keahlian bela diri Roni, dan Roni tak lupa terus berterima kasih kepada Guru Ramsuami yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Keesokan harinya Roni dan Sia pulang berbelanja membelikan hadiah selendang untuk Guru Ramsuami. Namun kebetulan di sana ada Kurana. Sia pun dengan cepat masuk ke dalam angkot sebelum ayahnya melihat dirinya dengan Roni. Kurana mengajak Roni untuk minum makan bersama. Namun setelah Kurana melihat cincin di jari Roni yang merupakan cincin Ciki Jaguar milik Sia, Kurana pun meminta Roni untuk menjauhi Sia dan jangan berharap bisa menikahi putrinya. Kurana pun pergi menemui Ragab dan menceritakan semua tentang Roni. Ragab mengatakan bahwa ia akan menikah hanya dengan Ragab. Jika perlu Ragab akan membunuh Roni. Pembicaraan tersebut didengar oleh ayahnya. Guru Ramsuami sangat tidak setuju dan meminta Ragab supaya ia bersaing secara sehat. Selama ia hidup, Guru Suami tak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Setelah jam makan siang, Ragab meminta maaf kepada ayahnya dan menyuapinya udah kayak bayi aja. Hahaha. Tapi tak disadari makanan yang ia berikan kepada ayahnya mengandung racun sehingga membuat ayahnya susah bernapas dan membuat Guru Suami tewas. Supaya tidak ada orang yang bisa menghalangi dirinya, lalu Ragab menyuruh anak buahnya untuk menculik Ahmad dari Roni. Karena itu adalah salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Roni. Sedangkan Roni tak membiarkan siapapun yang menyakiti Ahmad. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Ia pun melihat Ahmad berada di atas gedung dan akan dilempar oleh anak buah Ragab. Sehingga Ahmad terlempar di pelukan Roni. Dengan penuh amarah Roni menyerang mereka semua. Namun ketika Roni akan membunuhnya, Ahmad mencegah Roni untuk tidak melakukan hal itu. Saat Roni sedang bersantuy-santuйnya, tiba-tiba Ragab menyerangnya beserta anak buahnya dan perkelahian terjadi kembali. Roni yang saat itu memiliki ide, langsung gas berlari mendekati pom ini dan menyiram semua anak buah Ragab dengan bensin pertalit. Ragab pun mengungkapkan bahwa pertarungan ini terjadi karena Roni mendekati Sia dan ia tak akan pernah membiarkan Roni mendekati Sia. Namun Roni mengatakan Sia hanya mencintai dirinya dan ia berani mati untuk Sia. Begitu cepatnya Ragab meminta Roni untuk menyudahi semuanya, di mana Roni mengatakan bahwa Roni masih baru saja memulainya. Kembali ke ritual pemakaman Guru Suami, Roni sangat bersedih harus kehilangan guru yang ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Siapapun pelakunya, ia tak akan membiarkan muridnya tertidur. Ia akan menggantikan posisi Guru Suami. Tak lama dari itu, segerombolan polisi datang dan ingin menangkap Roni karena telah membuat kekacauan di pom ini. Ternyata polisi itu adalah polisi bayaran Ragab. Yang lebih menyakitkan lagi, Kurana juga terlibat dalam rencana penangkapan Roni. Sebelum meninggalkan Kerala, Roni menjelaskan kepada Sia bahwa Ragab dan Kurana menjadi penyebab Guru Suami tewas. Dikarenakan mereka merencanakan untuk memisahkan hubungan Roni dan Sia. Sia tak mempercayai apa yang telah diucapkan Roni. Kemudian Roni menjelaskan bahwa dirinya akan pergi ke asalnya dan dia akan menunggu kedatangan Sia. Namun jika Sia tidak datang, Roni meminta agar Sia tidak usah muncul di hadapannya lagi. Saat di rumah, Sia sangat bersedih karena harus berpisah dengan Roni dan bertanya mengapa ayahnya tak menyetujui hubungan mereka. Kurana yang mendengarkan pembicaraan Sia membenturkan kepalanya ke tembok dengan sengaja, bertujuan berfitnah bahwa yang melakukan semua kejahatan terhadap ayahnya adalah Roni.
dan juga memfitnah Roni telah melemparkan cincin pemberian Sia kepada wajah ayahnya. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Sia sudah tak lagi percaya terhadap Roni dan Sia memutuskan untuk meninggalkan kota itu besok demi meraih mimpinya sebagai aktor. Sedangkan Roni dan Ahmad juga berniat untuk meninggalkan kota Kerala. Sementara waktu dengan membawa rasa kecewa dan cincin pemberian Sia masih ada di jemarinya. Tak seperti apa yang dikatakan Kurana kepada Sia. Kembali ke masa sekarang, Ragab menyekap Sia di kamarnya. Dia juga berjanji tak akan menyentuh Sia hingga pernikahan tiba. Namun Sia mengatakan menikah dengannya adalah suatu yang mustahil dan tak akan pernah terjadi, guys. Mendengar hal itu, Ragab mengatakan bahwa rumah ini adalah rumahnya dan jangan berpikir bahwa akan ada seseorang yang akan menolongnya. Scene berpindah ke supir taksi tunanetra yang mirip kayak Aliando Saraf, yaitu Harry dan adik iparnya yang bernama Suki. Setelah Roni telah tiba di Thailand, ia mendatangi supir taksi tersebut. Dia kemudian mencari keberadaan Ragab. Dia menemui tangan kanan Ragab, yaitu Biju. Roni mengancam ingin membunuh istri Biju di hadapan mukanya. Roni meminta alamat keberadaan Ragab. Biju menjelaskan bahwa Ragab tinggal di sebuah gedung yang memiliki 10 lantai, di mana setiap lantai terdapat pasukan Ragab sehingga sulit bagi Roni untuk dapat melakukannya. Pada saat itu juga Biju menerima telepon dari Ragab yang menerima kabar bahwa Sia dilarikan ke rumah sakit. Roni langsung menuju rumah sakit di mana Sia dirawat. Roni berpura-pura menjadi dokter untuk dapat membawa Sia pergi. Pada saat itu Roni dan Sia berusaha kabur. Rupanya diketahui oleh Ragab sehingga dia mengerahkan seluruh anak buahnya. Namun Roni dan Sia berhasil kabur setelah Roni mencoba menodongkan pistol ke leher Sia, dan pada sampai akhirnya mereka bisa kabur dari rumah sakit tersebut. Roni dan Sia menuju Kerala menggunakan kapal. Seketika Sia mengingat semua masa-masa bersamanya dengan Roni. Sedangkan Roni menjelaskan bahwa dia menolong Sia dikarenakan uang. Tidak lama hujan turun. Saat itu Sia mendapat cincin pemberian masih digunakan oleh Roni. Sia pun mulai menyadari bahwa ayahnya telah menipunya. Sejak saat itu hubungan Roni dan Sia kembali seperti dahulu. Tidak lama kemudian keberadaan Roni dan Sia diketahui oleh Ragab. Roni diserang oleh anak buah Ragab hingga ditembak oleh Biju dan jatuh ke laut. Ragab juga membawa paksa Sia kembali bersamanya. Sia pun lebih banyak diam dan semakin membenci kepribadian Ragab dan mengatakan bahwa dia ada di sini. Dan benar saja Roni datang dan menyelinap masuk. Roni melawan semua penjaga yang berada di setiap lantai dan menghabisinya tanpa ampun. Ragab yang mengira Roni sudah tewas terkejut saat Roni hadir di gedung tempat Ragab tinggal. Ragab menyadari bahwa Biju menembak Roni menggunakan peluru kosong. Ragab lalu membunuh Biju dengan menyayat leher dengan belati. Di sana Sia juga ikut membantu menghabisi semua anak buah dari Ragab. Roni yang dapat menaklukkan seluruh pasukan Ragab sampai pada anak buah Ragab yang disebut mesin pembunuh. Tapi pada akhirnya dia dapat menemui Ragab yang berada di lantai 10. Ragab dan Roni bertarung dengan sengit. Roni menggunakan jurus yang telah diajarkan oleh guru suami sehingga dia dapat menaklukkan Ragab. Setelah menaklukkan Ragab, Roni dan Sia menuju perguruan Ramsuami untuk melanjutkan perguruan tersebut. Dan